Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Lutfi Aulia Wibowo dengan NPM 23111000098 ingin menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Dinasti Bani Umayyah. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul Al-Syam, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, dengan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi, banyak sekali pertikaian politik di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Setelah Khalifah terbunuh, kaum muslimin di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah sebagai gubernur provinsi Suriah atau Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sebagai pendiri dinasti Umayyah adalah putra Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy yang menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Muawiyah dan keluarga keturunan Bani Umayyah memeluk Islam pada saat terjadi penaklukan kota Mekah. Nabi pernah mengangkatnya sebagai sekretaris pribadi, dan Nabi berkenan menikahi saudaranya yang perempuan yang bernama Ummi Habibah. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab setelah kematian Yazid ibn Abu Sufyan pada peperangan Yarmouk. Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota di Syria karena keberhasilan kepemimpinannya. Tidak lama kemudian dia diangkat menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar. Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syria giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai perbatasan wilayah kekuasaan Bizantin. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu, Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Lalu ada pemerintahan dinasti Umayyah. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali, akan tetapi ia memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politik di masa depan. Adapun faktor keberhasilan tersebut adalah yang pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Syria dan dari keluarga Bani Umayyah. Lalu yang kedua, sebagai administrator, Muawiyah mampu berbuat secara bijak dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan petinggi. Lalu yang ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan yang lebih sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Mekah zaman dahulu, yang mana seorang manusia seperti Muawiyah dapat menguasai diri secara mutlak dan mengambil keputusan-keputusan yang menentukan meskipun ada tekanan dan intimidasi. Lalu yang selanjutnya, nama-nama ke-14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga, ada Muawiyah bin Yazid pada tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat, Marwan bin Hakam pada tahun 65 sampai 66 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Lalu yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan pada tahun 66 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam, Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 97 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi.
Yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik pada tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11 Walid bin Yazid pada tahun 125 sampai 126 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid pada tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 744 sampai 745 Masehi. Yang ke-13 ada Ibrahim bin Walid pada tahun 127 sampai 127 Hijriah atau 745 sampai 745 Masehi. Yang terakhir ada Marwan bin Muhammad pada tahun 127 sampai 132 Hijriah atau 745 sampai 750 Masehi. Lalu ada kemajuan dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, sistem sosial. Dalam lapangan sosial, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antar bangsa-bangsa Muslim atau Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki kebudayaan yang telah maju seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara Arab yang memiliki ciri-ciri Islam dengan tradisi bangsa-bangsa lain yang bernaung di bawah kekuasaan Islam. Lalu yang kedua ada sistem politik, yaitu perubahan yang paling menonjol pada masa Bani Umayyah terjadi pada sistem politik, diantaranya adalah politik dalam negeri. Yang pertama, pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politis dan keamanan. Lalu yang kedua ada pembentukan lembaga yang sama sekali baru atau pengembangan dari Khalifah Ar-Rasyidin untuk memenuhi tuntunan perkembangan admin. Lalu ada politik luar negeri. Politik luar negeri Bani Umayyah adalah politik ekspansi, yaitu melakukan perluasan daerah kekuasaan ke negara-negara yang belum tunduk pada kerajaan Bani Umayyah. Pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin, wilayah Islam sudah demikian luas, tetapi perluasan tersebut belum mencapai tapal batas yang tetap, sebab di sana-sini masih selalu terjadi pertikaian dan kontak-kontak pertempuran di daerah perbatasan. Daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Islam masih tetap menjadi sasaran penyerbuan pihak-pihak di luar Islam dari belakang garis perebutan tersebut. Baik, sekian dari materi sejarah Bani Umayyah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.